Halo, kita mulai saja ya. Ini saya mohon maaf nih, Zoom yang itunya lagi dipakai, ada kegiatan lain. Jadi ini saya pakai Zoom yang gratisan. Nah, apa bisa singkat aja ya pertemuan. Baik, izinkan saya untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kehadirat Allah Ta'ala yang ini kita kembali melakukan kegiatan perkuliahan daring menggunakan Zoom. Setelah Senin kemarin saya tidak bisa karena ada kegiatan workshop di Bogor dan posisinya saya sebagai prinsipal, jadi yang agak sulit untuk melaksanakan kuliahan gitu ya. Ya alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan. Tadi agak telat, saya mohon maaf karena tadi jam 1 saya harus membuka dulu kuliah umum di matematika gitu ya. Jadi karena itu agak telat sedikit gitu ya. Baik, sebelum dimulai mari sama-sama kita berdoa sejenak memulai pelajaran. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Baik, sebelum lanjut saya penasaran ya, pengen tanya apa kita UAS itu tanggal berapa ya? Ada yang saya lihat kalender supaya tahu gitu. Minggu ketiga Desember atau kapan? Kayaknya nggak sesuai. Kenapa? Kenapa Nggak Rehan? sesuai. Karena kemarin kayaknya UASnya di UTS juga mundur dari jadwal yang seharusnya. Saya sih concernnya tuh kan kita mulainya tuh minggu ke-3 atau minggu ke-4 Agustus ya. Nanti lihat di web fisika ya, di situ ada kalender akademik kan 2021-2022, nanti lihat UASnya kapan. Seingat saya sih, saya ingin memastikan seingat saya sih kita minggu ke-4 Desember UASnya itu. Ya, jadi waktunya tinggal ya katakan 4 minggu 1 bulan lagi. Baik, seperti biasa mungkin tugas yang minggu sebelumnya, apakah ada yang berkenan untuk mempresentasikan? Silakan. Tugas yang minggu lalu apa tuh? Ya. Kalau tugas yang Senin kan belum pada kumpul ya. Kalau tugas yang ini juga masih, ini karena per kelompok ya. Kelompok berapa nih yang belum nih? Kelompok 5, 10, 4? Yang udah semua atau ada yang belum? Kelompok. Udah semua, Pak. Terus udah semua. kelompok 1. Ya, baik. Iya. Kalau gitu saya minta ada yang berkenan kelompok lain, walaupun yang sudah. Nanti kita ujian praktikum fisika modern, udah ada informasi dari Asli belum? Sudah ada, Pak. Kapan? Hari ini ya? Tanggal 2 Desember, Pak. Oh, jadi minggu depan ya, baik. Jadi sore ini kosong ya, ya. Baik. Jadi tolong disiapkan saja ya. Baik. Baik, ini kalau saya buka nih kelompok, ini ada kelompok berapa nih? Studi kasus 10, fisika modern, nggak ada tulisan kelompoknya, nama-namanya, kelompok 9. Ini ada Rian Setiana,
Alfifariyatun Mutus, Muhammad Haris Alifi, dan Muhammad Fajrul Amin. Kira-kira anggotanya ada nggak sekarang? Anggotanya ada nggak? Ada Pak. Ya, mungkin bisa sedikit dipresentasikan, bisa nggak ya? Rian? Kelompok 9 belum nyiapin PPT-nya Pak. Oh, kalau nggak PPT ya itu kan tugas dokumennya saja, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Kalaupun PPT-nya belum ada, yang penting disampaikan aja apa yang sudah dikerjakan, nanti bisa kita diskusikan. Gimana? Bisa nggak Rian? Pak, izin Ya. berbicara. Ya, Jadi kan silakan. untuk tugas minggu lalu ya, tanggal 15 itu, Ya, betul. kalau misalnya kita ulang lagi ke kelompok 1, Pak, itu dapat gilirannya kelompok 2, Pak. Oh iya, ulang lagi dari awal. Ya baik. Ya. Ya baik. Maksud saya sih tadi ngacak aja, ya udah nggak apa-apa. Kelompok 2 mana? Selalu kamu hati-hati loh, nanti dimarahin sama kelompok 2 loh. Saya Pak kelompok 2-nya. Oh, kamu kelompok 2-nya. Oh iya. Iya, Pak. Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Kak Esmar dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai struktur molekular. Boleh di next? Operator, boleh di next? Belum terlihat. Belum. Diulang lagi. Ya, sebentar ya, Pak. Ya, Sepertinya ada. mungkin biasanya sinyal lalu. Apakah sudah terlihat? Sudah kelihatan? Coba digerakin, bisa nggak? Boleh ke slide selanjutnya? Tidak? Udah. Udah bergerak? Kayaknya nggak bisa di slideshow deh. Nggak usah slideshow coba, bisa nggak? Nah, ada. Nah, kalau susah nggak usah di slideshow. Izin lanjut ya, Pak. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Fadli Handoyo, kemudian Muhammad Ridho Pratama, kemudian saya sendiri Syalufi Daryanti, kemudian ada Delila Septiana Dwi Putri, dan Michael Setianto Silambi. Boleh di next? Ya, berikut soal dari minggu yang sebelumnya, yaitu mengenai soal molekular tingkat lanjut. Diskusikan jenis molekul yang memiliki rotasi, vibrasi, dan rotasi vibrasi molekular. Baik, masuk ke step berikutnya. Di slide ini adalah pembahasan secara dasar mengenai empat kategori energi yang dimiliki oleh molekul. Di antaranya adalah energi listrik yang dihasilkan dari interaksi elektron dengan inti molekul. Yang kedua adalah energi translasi disebabkan oleh pergerakan pusat massa molekul dalam ruang. Yang ketiga adalah energi vibrasi disebabkan oleh tiap unsur dalam molekul atom. Dan yang keempat adalah energi rotasi disebabkan oleh gerak rotasi molekul yang mengelilingi pusat massa. Bisa slide berikutnya.
Baik, di pembahasan pertama ini adalah rotasi molekuler. Rotasi molekul adalah salah satu cara supaya molekul dapat menyerap atau memancarkan energi melalui rotasi terhadap pusat masanya. Berdasarkan diskusi kami, rotasi molekul terbagi menjadi dua, yaitu rotasi dalam mekanika kuantum dan rotasi dalam molekul diatomik. Yang pertama adalah rotasi dalam mekanika kuantum. Energi rotasi molekul yang terkuantisasi dan bergantung pada momen inersia molekul dapat ditulis sebagai berikut. Energi rotasi sama dengan L dikalikan L tambah 1 dikalikan H bar kuadrat dibagi 2I. L sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Di mana L adalah bilangan kuantum momentum sudut dan I adalah inersia rotasi. Persamaan di atas diperoleh dari ekspresi klasik untuk energi kinetika rotasi dengan mengganti momentum sudut menjadi persamaan yang ada di bawah. Bisa lanjut. Baik, di slide ini adalah energi yang dimiliki pada setiap tingkatan rotasi. Pada di sebelah kanan adalah urutan energinya berdasarkan tingkat rotasi. Sedangkan di gambar sebelah kiri adalah gambar beberapa tingkat energi dan transaksi dari rotor kuantum. Contoh di situ ada L sama dengan 0, didapatkan E sama dengan 0. Lalu untuk L sama dengan 1 didapatkan energinya 2 dikalikan H bar kuadrat dibagi 2I. Untuk L, 2, 3, dan 4 dapat lihat pada gambar. Dapat diamati juga pada gambar bahwa terdapat perbedaan antara tingkat energi vibrasi dengan tingkat energi rotasi. Untuk tingkat energi rotasi jarak-jaraknya tidak sama atau bertambah seiring meningkatnya energi. Keadaan kuantum rotor dapat diubah melalui emisi atau penyerapan radiasi elektromagnetik. Seperti halnya keadaan vibrasi, dapat dengan aturan yang membatasi lompatan yang dapat terjadi ketika energi radiasi dipancarkan atau diserap. Aturan rotasi tersebut adalah delta L tambah kurang 1. Lompatan radiasi yang diizinkan hanya dapat terjadi melalui perubahan satu unit dalam bilangan kuantum momentum sudut. Bisa lanjut. Maka jarak antara tingkat rotasi yang berdekatan dapat kita hitung menggunakan persamaan sebelumnya dan didapatkan delta E sama dengan H bar kuadrat dikalikan L dibagi 2I. Ketika molekul kehilangan atau memperoleh energi, umumnya energi disertai dengan emisi foton atau penyerapan pada frekuensi omega sama dengan delta E dibagi H bar. Dengan demikian, foton harus diamati pada frekuensi omega 0 sama dengan H bar dibagi I, 2 omega 0, 3 omega 0, dan seterusnya. Hal ini sesuai dengan prediksi eksperimen pada panjang gelombang dan frekuensi untuk penyerapan spektrum molekul karbon monoksida. Untuk perhitungan panjang gelombang dan frekuensi penyerapan spektrum molekul CO dapat lihat pada tabel di bawah. Berdasarkan spektrum elektromagnetik, frekuensi terendah terletak pada kisaran gelombang mikro, di mana hal ini menunjukkan bahwa energi yang dibutuhkan untuk mengeksitasi molekul untuk berotasi cukup kecil pada order 10⁻⁴ elektron volt. Baik, yang kedua ada rotasi dalam molekul diatomik. Dapat lihat dari gambar, dapat dikatakan bahwa asal sistem koordinat terletak pada pusat massa molekul, sehingga dapat dikatakan X1 kali M1 sama dengan X2 kali M2. Kelembaban rotasi molekulnya adalah I sama dengan M1 kali X1 kuadrat ditambah M2 kali X2 kuadrat. I ini adalah momen inersianya. Jika dituliskan ke dalam massa reduksinya menjadi M sama dengan M1 kali M2 dibagi M1 ditambah M2. Untuk rumus pemisahan kesetimbangannya itu adalah R ekuivalen sama dengan X1 ditambah X2. Nah, rumus pemisahan kesetimbangan ini dimasukkan ke dalam rumus kelembaban rotasi molekul menjadi I sama dengan M kali R, M sama dengan I sama dengan M dikali R ekuivalen kuadrat. Maka didapatkanlah energi rotasinya yaitu L kali L plus 1 dikali H berkuadrat dibagi 2M R ekuivalen kuadrat. Nah, ini sama aja dengan B kali L dikali L plus 1. Next. Nah, di mana parameter rotasi, di mana B ini adalah parameter rotasi untuk molekul diatomiknya yang bernilai H berkuadrat dibagi 2M R ekuivalen kuadrat. Nah, foton yang dipancarkan harus mengikuti aturan seleksi rotasi L sama dengan plus minus 1. Sehingga energi foton yang dipancarkan adalah perbedaan energi antara dua tingkat yang berdekatan. Ini delta E, di mana delta E sama dengan L plus 1 min L. Nah, itu sama aja dengan 2B kali L plus 1. Energi transisi rotasi ini bergantung pada nilai L. Next. Nah, selanjutnya
meninjau energi dan panjang gelombang dari 3 radiasi terendah yang dipancarkan molekul H2. Nah, pertama-tama kita mencari dulu nilai B-nya, parameter rotasinya untuk molekul diatomiknya. Menggunakan rumus sebagai berikut, didapatkanlah B sama dengan 0,0076 elektron volt. Nah, terus untuk menentukan panjang gelombang, menggunakan rumus lambda sama dengan Hc per delta E, di mana H itu ada tetapan Planck dan C itu ada kecepatan cahaya. Pada saat L sama dengan 1 ke L sama dengan 0, delta E-nya didapatkan 2B. Itu 2 kali 0,0076 elektron volt menjadi 0,0152 elektron volt. Lambda rumusnya Hc per delta E. Nah, delta E-nya ini diubah dulu, yang tadinya elektron volt diubah menjadi joule. Didapatkanlah lambda pada keadaan ini yaitu 81,6 mikrometer. Baik. Pada saat L sama dengan 2 ke L sama dengan 1, delta E-nya itu sama dengan 4B. 4 dikali 0,0076 sama dengan 0,0304 elektron volt. Lambdanya sama dengan 40,8 mikrometer. Pada saat L sama dengan 3 ke L sama dengan 2, delta E-nya itu 6B. 6 dikali 0,0076 sama dengan 0,0456 elektron volt. Didapatkanlah lambda 27,2 mikrometer. Nah, untuk molekul H2 itu memiliki nilai frekuensi sebesar 6,2 kali 10 pangkat 11 Hz. Jadi, dapat dikatakan bahwa gerakan rotasi molekul menghasilkan urutan tingkat energi yang tidak berjarak sama. Tingkat energi rotasi berjarak 1-2 kali lipat lebih dekat daripada tingkat getaran. Radiasi yang dipancarkan membentuk rangkaian energi yang naik atau rangkaian panjang gelombang yang menurun. Nah, ini di daerah spektrum inframerah atau gelombang mikro. Baik, yang selanjutnya yaitu ada vibrasi molekuler, di mana molekul yang memiliki vibrasi ini merupakan molekul yang bergerak hanya pada tempatnya. Jika ikatan bergetar, maka energi vibrasi terus-menerus secara periodik akan berubah dari energi kinetik ke energi potensial dan juga sebaliknya. Jumlah energi total adalah sebanding dengan frekuensi vibrasi dan tetapan gaya atau K dari pegas dan massa. Massa di sini yaitu dari massa 2 atom M1 dan M2 yang terikat. Keadaan vibrasi dari ikatan terjadi pada keadaan tetap atau terkuantisasi dari tingkat-tingkat energi. Baik, yang selanjutnya yaitu apabila meninjau dua atom yang bervibrasi, yaitu jika ada dua buah atom dengan massa M1 dan M2 mengalami vibrasi, maka energi totalnya yaitu dapat dituliskan ET sama dengan P1 kuadrat per 2M1 ditambah P2 kuadrat per 2M2. Namun, dalam tinjauan pusat massa yang tereduksi, maka P1 ini sama dengan P2, sehingga dapat dituliskan P1 sama dengan P2 sama dengan P, sehingga rumus energi total dapat dituliskan menjadi ET sama dengan P kuadrat per 2 dikali M1 ditambah M2 per M1 kali M2. Gabungan massa atom 1 dan 2 ini sering disimbolkan juga dengan mu atau disebut dengan massa tereduksi, di mana mu sama dengan M1 kali M2 per M1 ditambah M2, sehingga besar energi total dapat juga kita tuliskan yaitu ET sama dengan P kuadrat per 2 mu. Yang selanjutnya yaitu frekuensi vibrasi, di mana setiap molekul dengan dua atom atau lebih dapat bervibrasi dengan banyak cara. Diketahui bahwa vibrasi molekul dalam tinjauan fisika klasik memiliki frekuensi sama dengan akar K per M, dan frekuensi sama dengan 1/2 pi akar K per M. Sama halnya dengan tinjauan fisika klasik, fisika transisi pada molekul-molekul yang dipancarkan juga bisa diketahui dengan mengetahui massa efektif dan konstanta efektif molekul tersebut terlebih dahulu. Dengan mengikuti hubungan kecepatan sudut dengan bilangan gelombang atau dalam hal ini disimbolkan dengan K besar pada fisika klasik, maka diperolehlah persamaan omega kuadrat sama dengan K besar per mu. Diketahui nilai K besar ini pada saat meninjau vibrasi atom pada energi potensial minimum dengan pendekatan potensial harmonik, dan diperoleh bahwa nilai K merupakan kondisi kuantisasi dengan bentuk persamaan K dapat dituliskan yaitu K sama dengan E per H bar omega sama dengan E per H kali F.
Dengan besar energi untuk tingkatan kuantisasi memenuhi kondisi berikut, yaitu E sama dengan N ditambah setengah dikali HF, di mana N ini merupakan bilangan bulat positif, maka besar frekuensi vibrasi suatu molekul, yaitu F sama dengan 1/2 pi akar K besar per mu. Nah, berikut adalah tabel dari nilai frekuensi dan gaya konstan dari beberapa molekul diatomik. Jika dilihat dari frekuensi getarnya, rentang tersebut berada pada rentang frekuensi inframerah. Kemungkinanlah hal ini yang menjadikan parameter bagi para ilmuwan untuk mengetahui identitas molekul melalui metode spektrofotometer inframerah, di mana spektrofotometer inframerah ini merupakan suatu metode untuk mengamati interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik yang berada pada daerah panjang gelombang 0,75 sampai 1000 mikrometer. Baik, selanjutnya proses peregangan dan pengerutan ikatan. Pada suatu ikatan kovalen, atom tidak terikat dalam suatu hubungan yang rigid. Dua atom yang berhubungan satu sama lain disebabkan karena kedua inti atom terikat pada pasangan elektron yang sama. Kedua inti ini bisa mengalami vibrasi ke depan dan ke belakang atau ke samping ke atas satu sama lain. Ikatan juga bervibrasi naik turun sepanjang waktu, dan jika diberikan energi yang tepat pada ikatan ini, maka vibrasinya akan semakin kuat atau beresonansi. Naik turunnya suatu ikatan melibatkan sejumlah energi, sehingga setiap ikatan akan menyerap energi pada frekuensi yang berbeda-beda dari radiasi inframerah. Energi yang terlihat pada vibrasi tergantung pada panjang ikatan dan massa atom-atom yang berikatan. Ini berarti bahwa setiap ikatan yang berbeda akan tervibrasi dengan cara yang berbeda dan jumlah energi yang berbeda pula. Pada dasarnya, ikatan-ikatan akan bervibrasi sepanjang waktu. Apabila ikatan tersebut diberi sejumlah energi yang tepat sama dengan besarnya energi pada ikatan, maka energi ini akan menyebabkan vibrasi pada keadaan yang lebih tinggi. Jumlah energi yang dibutuhkan bervariasi pada setiap ikatan, sehingga setiap ikatan akan menyerap pada frekuensi yang berbeda-beda pada radiasi inframerah. Kemudian yang terakhir yaitu tentang spektrum molekular atau molekular spektra. Spektrum molekular disebut juga sebagai spektrum pita. Spektrum molekul menunjukkan bahwa adanya transisi antara tingkat energi rotasi disertai dengan transisi vibrasi. Spektrum rotasi vibrasi secara umum sebuah molekul mengalami rotasi dan vibrasi secara simultan. Gerak-gerak ini bersifat independen satu sama lain, sehingga jumlah energinya merupakan akumulasi dari energi rotasi dan vibrasi, dengan N merupakan bilangan kuantum vibrasi dan L adalah kuantum rotasi. Kemudian ada aturan pemilihan. Transisi rotasi dan vibrasi yang simultan harus memenuhi aturan pemilihan, yakni harga mutlak dari delta N atau sama dengan 1 dan delta L sama dengan 1. Jika bilangan kuantum N sama dengan 1 dan L sama dengan 4, molekul tidak dapat bertransisi ke keadaan rotasi yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan tidak memenuhi selection rule. Namun molekul dapat melakukan transisi ketika N sama dengan 1 dan L sama dengan 4 ke keadaan N sama dengan 0 dan L sama dengan 5, atau N sama dengan 0 dan L sama dengan 3 dengan meninjau gambar di samping. Kemudian spektrum penyerapan. Ketika energi vibrasi melebihi energi rotasi, maka emisi panjang gelombang pada spektrum sesuai dengan N-1 dan L sama dengan +-1. Merupakan penyerapan panjang gelombang untuk transisi di mana N meningkat satu satuan. Dipercepat ya, masih banyak ini. Langsung dipersingkat aja. Baik, selanjutnya mengenai penyerapan. Di sini dianalogikan bilangan kuantum vibrasi merupakan N dan bilangan kuantum rotasi itu L, di mana penyerapan pada keadaan awal NL ke keadaan akhir N+1 dan L+1 memiliki energi foton sebesar delta E sama dengan E pada N+1, L+1 dikurang E pada keadaan NL, dan menghasilkan besarnya delta E sama dengan HF plus 2B dikali L+1 untuk L atau bilangan kuantum rotasi L+1, dan delta S sama dengan HF plus 2BL untuk bilangan kuantum rotasi L-1. Dan berdasarkan gambar bisa kita lihat di mana besarnya energi foton akan semakin meningkat ketika deretnya berada di sebelah kanan, dan
pada deret yang sebelah kiri, energi foton akan semakin menurun. Boleh di next. Molekul HCl merupakan salah satu molekul yang mengalami rotasi vibrasi, dan di sini kita akan melihat transisi penyerapan pada molekul HCl. Yang pertama, setelah kita identifikasi transisi pada molekul HCl tidak memiliki jarak yang sama, di mana jarak pada spektrum penyerapan molekul HCl dari titik pusat ke kanan semakin mengecil, sedangkan dari titik pusat ke kiri semakin membesar. Dan kemudian poin yang kedua itu ketinggian puncak yang berbeda-beda. Nah, hal ini bisa kita lakukan pendekatan menggunakan distribusi Maxwell-Boltzmann, di mana E pangkat E besar per KT. Nah, di sini populasi L atau bilangan kuantum rotasi juga meningkat karena faktor 2L plus 1. Maka besar populasi dari energi ENL adalah PENL sama dengan 2L plus 1 E pangkat min N plus setengah HF plus BL kali L plus 1 per KT. Nah, kemudian kita akan ambil populasi pada tingkat minimum, di mana DPDL sama dengan 0, menghasilkan 2L plus 1 sama dengan akar 2KT per 2B. Dan jika kita asumsikan atau kita hitung pada suhu ruangan dengan nilai KT sama dengan 0,025 elektron volt dan 2B sama dengan 0,0026 elektron volt, maka akan kita dapatkan puncak intensitas maksimum pada L sama dengan 3. Dan ini sesuai dengan gambar yang tertera. Boleh di next? Dipersingkat tadi ya. Ya, baik Pak. Dan yang terakhir yaitu mengenai karakteristik setiap puncak pada molekul HCl tampak seperti dua puncak dengan jarak yang berbeda. Hal ini dikarenakan pada molekul HCl terdapat atom Cl, di mana atom Cl merupakan atom yang isotop. Jadi Cl memiliki dua jenis nomor massa, yaitu Cl35 dan Cl37, sehingga hal ini menyebabkan spektrum molekul HCl menjadi terlihat seperti memiliki dua nilai. Boleh di next? Ya. Selanjutnya mengenai pendekatan penghamburan Raman atau Raman scattering, di mana jika sebuah foton dengan energi yang lebih besar dari delta E yang diserapnya, maka kelebihan energi dapat dilepaskan dalam bentuk foton yang terhambur dengan energi yang lebih rendah, dan proses ini juga disebut dengan penghamburan Raman. Untuk mencari energi transisi rotasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, dan energi foton yang terhambur juga dapat dihitung sebagai berikut. Sebagai tambahan, untuk alat yang digunakan pada Raman scattering ini yaitu spektroskopi Raman, ini dapat digunakan untuk mengamati mode vibrasional, rotasional, dan mode frekuensi rendah dalam suatu sistem. Dan spektroskopi Raman juga dapat digunakan untuk ilmu-ilmu kimia untuk mengetahui sidik jari dengan molekul yang dapat diidentifikasi. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Ini udah mau habisan lagi 10 menit. Kalau di kelas punya Zoom yang berbayar nggak sih? Punya kelas ada? Ada Pak. Zoom Nanti yang kalau unlimited. itu pakai Zoom-nya boleh ya? Ya, baik Pak. Ya. Itu punya kelas atau punya orang per orang? Punya kelas Pak. Punya kelas, Pak. Ya. Baik, saya sih ngambil kesimpulan aja dari tugas yang sudah dikerjakan minggu lalu. Bagaimana kekuatan teori kuantum dalam menjelaskan fenomena mikroskopik, ya, menjelaskan fenomena mulai dari atom tunggal yang terisolasi, ya, sampai sistem atom yang terisolasi. Artinya tadi untuk molekul yang terisolasi, misalnya CO, HCl dan sebagainya. Nah, permasalahan tentunya akan meningkat terus karena pada kenyataannya sistem itu tidak seluruhnya dalam keadaan terisolasi. Dia akan berinteraksi dengan atom-atom lain dalam jumlah yang banyak, gitu ya. Nah, teori kuantum, waktu kita bicara struktur atom, kita bicara atom tunggal yang terisolasi, ya. Atom tunggalnya juga kita sebetulnya
kita skopnya juga kita fokuskan lagi pada perilaku elektron pada orbitnya gitu kan ya. Walaupun nanti ada pengaruh juga perilaku dari inti atom, misalnya spin inti itu jadi nanti mengaruhi momentum sudut total dari atom itu sendiri nanti juga. Dan setiap pergerakan atom, pada atom bermuatan, inti atom bermuatan, elektron bermuatan ya, bermuatan listrik, gerak muatan listrik itu juga nanti memenuhi teori elektromagnetik, maksudnya persamaan teori Maxwell gitu ya. Kita kalau gerak partikel bermuatan tentunya akan mengakibatkan pancaran ataupun penyerapan energi. Energi gelombang elektromagnetik yang pancaran ataupun penyerapannya ini kemudian bisa kita deteksi dengan suatu spektrometer gitu ya. Tingkat energi rotasi tadi ada rumusnya, ada bilangan kuantum rotasinya, kemudian yang vibrasi juga ada bilangan kuantum vibrasinya. Ya pada prinsipnya perumusan rincinya mungkin tidak ditampilkan di buku fisika modern ya, tapi dia sudah ditampilkan dalam bentuk perumusan akhir yang sudah jadi. Tapi satu yang mungkin bisa saya sampaikan bahwa teori kuantum itu bisa mampu menjelaskan bukan hanya perilaku atom tunggal yang terisolasi, tapi juga memang molekul. Karena saya menyampaikannya molekul tunggal yang terisolasi. Itu bisa dijelaskan dengan sangat baik. Terus pertanyaannya berkembang lagi, bagaimana kalau untuk sistem yang sangat banyak jumlah partikelnya? Nah, ada lagi caranya, yaitu caranya menggunakan statistik. Ya, yang materinya hari Senin kemarin sudah disampaikan, saya upload di Epsilon gitu. Jadi dari molekul kita sebelum ke molekul kemarin kita bahas yang bagaimana pembentukan molekul, bagaimana molekul yang stabil itu terbentuk. Kita bahas untuk pertama mulai dari molekul juga kita reduksi lagi ion molekul H2 plus gitu kan. Kemudian ada molekul H2 ya, kemudian ada juga molekul He24 gitu ya. Seterusnya. Jadi kita bisa lihat bahwa kestabilan suatu ikatan di dalam satu molekul itu juga tentunya berkaitan dengan konfigurasi elektronik dari masing-masing atom pembentuknya. Ya, yang menarik tadi di PPT itu ada massa tereduksi. Ya, massa tereduksi itu artinya kalau kita punya partikel satu bergabung membentuk satu molekul dengan partikel 2, maka M1 sama dengan M2 itu sebetulnya tidak sama dengan M2 ditambah M1 ya. Tapi M1, M2 itu nanti hasil kalau masing-masing atom individu misalnya masanya M1, yang partikel 2 masanya M2, tapi begitu digabung bukan berarti massa gabungan totalnya itu adalah M1 ditambah M2, enggak, tapi massa total gabungannya itu adalah M1 dikali M1 dibagi M1 ditambah M1. Kalau pakai angka coba kita uji, kalau M1-nya 1, M2-nya 2, maka 1 ditambah 2 sama dengan 3. Tapi kalau dalam teori atom 1 tambah 1 tambah 2 tidak sama dengan 3. Tapi berapa dalam fisika? Dalam atom 1 tambah 1 sama dengan berapa? 1 dikali 2 dibagi 1 ditambah 2, jadi 2/3. 2/3 itu adalah 0,6. Ya, betul ya, 2/3 ya. 2, kan kalau tadi misalnya M1 sama dengan 1, M2 sama dengan 2. Jadi massa tereduksinya M1 dikali M2 dibagi M1 tambah M2 gitu kan ya. Jadi M1 dikali M2 sama dengan 2 dibagi M1 ditambah M2 dibagi 3 berarti kan. Jadi 2/3.
Jadi masa tereduksi ini begitu hanya 2/3-nya ya gitu ya. Nah, kemana masa yang lainnya? Ya, masa yang lainnya diubah menjadi energi ikatan. Ya. Einstein menyatakan adanya kesetaraan antara energi dengan massa. Jadi dulu sering kita menggunakan istilah, misalnya orang-orang kimia, massa yang hilang. Jadi di kimia juga tuh ada istilah kalau dia mereaksikan suatu reaksi, nah dengan mol sekian gitu ya, mol kemudian bisa kita ubah menjadi gram ditambah ternyata kalau dia udah mau bentuk larutan, massanya kok berubah gitu, lebih kecil dan sebagainya. Jadi sering disebut massa yang hilang, padahal massanya bukan hilang, tapi massanya diubah, sebagian massanya diubah menjadi energi ikatan, gitu ya. Dan kemudian ya itu yang sebenarnya rangkuman dari materi yang kaitannya dengan struktur molekular. Gitu ya. Adanya kemarin minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa struktur molekular itu muncul akibat adanya geometri ikatan gitu ya. Ada beberapa molekul yang dia ikatannya itu pada sudut tertentu, ikatannya membentuk suatu sudut tertentu, arah tertentu gitu ya. Tidak bisa ikatannya itu terjadi sembarangan di katakanlah tidak selalu berada di antara kedua atom yang berikatan tersebut. Gitu ya. Nah itu ya. Nah hari ini kalau bicara kita untuk sistem partikel yang sangat banyak, sistem molekul yang sangat banyak, maka kita tidak bisa lagi menggunakan pendekatan yang sudah kita bahas, menggunakan persamaan Schrödinger dan sebagainya. Ya, tapi kita gunakan pendekatan statistik. Karena kalau dengan menggunakan pendekatan Schrödinger dan seterusnya, maka kita akan lelah sendiri menghitung interaksi antar setiap partikelnya. Mungkin secara